Kita di Banten hari ini mulai ada program jalur rempah nasional. Sebenarnya nasional, bukan Banten. Cuman saya 2012 dari Kementerian Pariwisata saat itu sudah meminta untuk jelajah jalur rempah. 2012 diminta untuk mengkaji tentang kulinernya, minumannya, di mana tempat petaninya, produksinya sampai ke lokasi titik tempat perdagangannya. Jadi ketika 2020 akhir saya diminta untuk memberikan penjelasan tentang jalur rempah oleh Kementerian Pendidikan. Kalau dulu pariwisata, ini pendidikan. Tujuannya beda ternyata, tapi ujungnya sama untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan edukasi. Nah, rupanya Banten masuk ke wilayah terpenting untuk posisi jalur rempah. Karena harga rempah-rempah di masa Abdul Mafahir sampai Ageng Tirtayasa itu yang mengontrol harganya itu dari Kesultanan Banten. Jadi harga rempah yang ada dari Maluku, yang dari manapun, khususnya lada, itu dikontrol dari Banten. Kalau Banten berani jual A, yang lain nggak boleh jual lebih rendah. Harus harga jualnya dari ketentuannya dari Banten. Sehingga Banten menjadi pusat komoditi jalur rempah Nusantara di abad ke-17. Karena menjadi pusat jalur rempah, Banten akhirnya masuk ke wilayah jalur rempah khusus di lada untuk kategori jalur rempah saat ini. Ini khusus ke lada. Karena Banten dikenal dari sekian jenis rempah itu hanya lada yang komoditi utamanya, komoditi ekspornya. Nah, lada ini diambil dari wilayah Pandeglang, wilayah Lebak, kemudian merambah wilayah Lampung sampai ke Bengkulu dan Jambi. Di fase Ageng Tirtayasa itu mulai pengembangan wilayah. Fase itu mulai turun. Nah, walaupun di saat yang bersamaan pala juga iring-iringan. Pala, terus kapulaga, terus jenis yang lainnya itu iring-iringan. Nah, hari ini yang tersisa legacy dari kuliner jalur rempah di Banten yang sudah mulai dipublish itu dendeng sebagai makanan ketahanan pangan sebenarnya, dendeng ini. Yang kedua rabek, yang ketiga gerem asem, makanan beratnya. Angin lada nggak masuk berarti? Angin lada masuk, cuman belum, posisinya masih di bawah. Jadi belum menjadi komoditi unggulan. Nah, nanti akan lebih mengembang lagi di Jakarta dengan bir peletoknya. Di Banten juga ada ramuan obat-obatannya. Ini dalam proses penggalian dan pengkajian. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 tahun ini olahan-olahan ini ke bidang UMKM bisa dikembangkan, bidang-bidang yang lain pemerintahan yang punya anggaran, yang punya modal, yang punya kebijakan itu menyiapkan semuanya. Ketika kajian sudah mulai sudah mulai tuntas dan Banten akan menjadi pusat peradaban, mengembalikan pusat peradaban abad 16-17 dengan informasi ekonomi ekspor impor pada abad 16 sampai abad ke-17. Itu dikembalikan lagi dengan dokumen ke berbagai negara di Eropa, di dunia. Data-data itu ke sana untuk membangun hubungan diplomatik baru dengan pola hubungan sejarah.
pola hubungan masa lalu. Dan ini bisa yang dilakukan oleh Cina hari ini dengan jalur sutranya, Indonesia dengan jalur rempahnya. Karena jalur sutra dan jalur rempah itu seiring sejalan, itu berbarengan. Mungkin itu Kalau boleh nanya kan, rempah yang bawa ke sini kita dari produksi atau kita dapat kita diproduksi atau dari bangsa lain yang membawa ke sini dan diproduksi ulang, ditanam ulang. kita yang memproduksi. Berarti memang ini sudah ada. Iya. Terus habis itu oleh komoditi Belanda atau siapa itu Iya. dijadikan komoditi gitu ya. Rempah itu komoditi utama, ekspor impor hasil bumi Utama. yang dikonsumsi oleh bangsa Eropa sejak abad ke-10. Rempahnya dikonsumsi oleh bangsa Eropa melalui pedagang Cina. Makanya jalur sutra itu Berarti beriringan yang itu. adalah bangsa Cina begitu. Atau Yang memperkenalkan rempah ke Eropa itu bangsa Cina. bangsa Cina. Yang memperkenalkan benda Eropa ke Nusantara pun bangsa Cina. Oke, jadi bangsa Tionghoa inilah yang memperkenalkan, sehingga karena dalam manuskrip yang lebih tua, bangsa Tionghoa abad ke-1 Masehi itu sudah menetap di Banten, di Teluk Lada. Abad ke-1 tahun 30 Masehi. Kalau sekarang Itu ketika peristiwa peperangan antar dinasti, mereka melarikan diri datang ke Banten untuk tujuannya mengungsi dari Cina, Yunan. Dari Yunan, iya. Mau nanya Pak, tadi kan diceritakan bahwa Banten itu sebagai pengontrol harga. Apakah ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa Kesultanan Banten itu menetapkan harga atau kerajaan lain hanya mengikuti? Atau memang ya, kerajaan lain menjadi taklukan dari Kesultanan Banten gitu? Jadi untuk harga lada semuanya taat pada aturan Banten. Berarti taklukan Banten dong? Bukan taklukan. Bukan. Kenapa taat? Karena kalau tidak mengikuti harga Banten, harga yang luar itu lebih rendah. Banten itu harganya tinggi, dan harga tinggi. Dan ketika kapal pedagang yang masuk ke Laut Jawa tidak mengibarkan bendera Banten, maka kapal itu akan ditenggelamkan. Ya itu maksud saya seperti itu. Artinya kan ada Kapal-kapal Eropa, tapi bukan kapal lokal, Pak. Kapal Eropa yang berdagang di Laut Nusantara tidak ada kibar Banten, maka itu akan ditenggelamkan. Berarti kekuasaan saat itu memang dikuasai Perdagangan di Sultan Banten untuk urusan dagangnya. Iya. Untuk urusan dagangnya, bukan militer, bukan ininya, tapi untuk urusan dagangnya. Tapi kalau ada dampak negatif dari urusan dagang itu, maka seluruh militernya akan membantu Banten. Dan itu dokumennya, register, arsip segala macamnya lengkap. Oh, Pak Kadis. Pak. Pak Kadis bagus. Silakan Pak. Silakan Pak di sini Pak. Silakan Pak. Di sini Pak, silakan Pak. Sama Bu Hera nih. Bu Hera dampingin Bu. Iya. Pak. Kan lanjut aja. Silakan. Lanjut. Lanjut. Lagi nanggung. Lagi kutub sejarah, Pak. Sejarah. Kutub sejarah jalur Pak. Jadi harga lada itu, tertinggi itu di Banten. Dan yang mengontrol harga termasuk juga olahannya, maka dikenal dengan istilah lada putih dan lada hitam. Enggak apa tadi cerita bahwa barang-barang dari kerajaan lain itu kan masuk ke Banten dulu. Berarti Banten sebagai sentra apa Barang. untuk apa namanya? Mensortir ya. Iya. Mensortir hasil komoditi itu mungkin ya. Jadi administrasinya Iya. itu dilakukan di Banten. Tapi barangnya itu masih di beberapa kesultanan dan kerajaan di Nusantara. Oh ini pusat perniagaan di sini. Pusat gitu. perniagaan. Jadi kalau kayak sekarang mah kayak Singapura lah, kontrol harganya di situ, tapi bahan gudangnya di berbagai daerah tuh. Nah, dulu Banten itu seperti itu posisinya. Kontrol di sini siapa? Kesultanan.
Kesultanan ya. Kesultanan Banten. Di bawah perintah atau di Enggak, kekuasaan kesultanan itu ada mutlak Syekh Bandar, ada yang khusus dulu zaman Abdul Mafakhir, dan zaman itu ada namanya ada tokoh namanya orang Tionghoa itu Kaitsu yang pengontrol harga, yang kemudian dilanjutkan oleh Pangeran Cakradana ketika Agung Tirtayasa, dan inilah yang mengatur semua ekonomi Kesultanan Banten, yang mengatur jalur rempah, sirkulasinya, bahkan Eropa butuh apa itu sudah ketahuan. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, Eropa butuh apa itu sudah bisa dihitung. Sehingga fase Agung Tirtayasa mulailah menanam tebu. Pak, didirikan 6 pabrik gula, termasuk diantaranya yang di Serpong, yang di Karawaci, yang di Lebak, yang di Cerenang, terus yang di Petir, yang di Kelapa II. Itu karena ekspor komoditinya udah mulai berubah, bukan hanya rempah sudah bisa dibudidayakan di Amerika Latin. Gitu. Akhirnya karena khawatir ekonomi kesultanan ini hancur kalau mengandalkan rempah, maka bikinlah olahan gula batu, pabriknya dibuat, dihadirkan orang Cina. Migrasi Tionghoa terbesar itu masa Agung Tirtayasa, hampir 3.000 orang per tahun. Ya, kalau saya lihat ceritanya tadi bahwa banyak histori yang kita ambil, tapi kebanyakan kita ini hanya sebatas histori, Pak, bukan dicontoh. Nah, kita meniru bahwa Sultan Agung ini bagus gitu loh, cuma histori aja. Indonesia sekarang contohnya nih nggak niru itu, kenapa? Yang sudah ada diniru gitu loh. Makanya Singapura yang menerapkan itu, kenapa nggak makanya kita? lewat jalur rempah ini teman-teman kita termasuk di di pejabat formalnya itu masih hanya menganggap sejarah itu hanya sebatas peristiwa, Romantisme. Sejarah itu menjadi pelajaran, bukan sebagai modal edukasi pengembangan. Di sana ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional. Teknologi tradisionalnya itu lebih mutakhir dari Eropa. nggak maksud ini Bang, kan akan ada event di Ya, Oktober. Bisa nggak itu diusulkan menjadi suatu rekomendasi dari Abah sebagai orang yang ahli, artinya merekomendasikan kenapa kita tidak mencontoh yang baik gitu. Iya. Kan jangan jadikan sejarah. Di antaranya- sejarah aja tuh nggak pernah dilaksanakan. Gitu. di antaranya jalur itu dipersiapkan itu di kapal. Posisi yang di kapal, karena khusus yang di kapal itu 40 orang, di kapal Dewa Ruci itu 40 orang, masing-masing dari daerah ke daerah. Jadi untuk mengetahui Banten seperti apa, nanti DKI seperti apa, dari DKI terus sampai ada 10 titik sampai ke Sulawesi seperti apa daerah-daerah ini terkait dengan rempah. Nah itu nanti akan ketika hasilnya akan diinikan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah mau apa nih? Kalau pemerintah daerah bangga dengan masa lalu, maka kita harus mulai sadar diri. Kita harus sadar diri. Kita dulu punya masa kesultanan pengolahan air dari air keruh sehingga menjadi air siap minum. Kenapa sekarang kita beli? Produknya juga produk Eropa, bukan produk lokal. Nah, kita harus mulai kembali storytelling itu bangkitkan. Nah, bagaimana kita yang paling dilupakan? Kita ini masyarakat pesisir. Bagaimana cara menawarkan air laut? Air laut itu asin, tapi bagaimana bisa tawar di atas meja? Tanpa harus ada proyek harus ada ilmu tanah Eropa, teknologi. Pakai pengetahuan tradisional. Hanya dengan asam bisa. Makanya sekitar ini nama kecamatan Kasem yang dulu setiap jengkal pohon asam. Pemerintah daerah harus mulai menanam pohon asam kembali. Nah, itu artinya keinginan sejarah dijadikan sebagai modal ekonomi dan edukasi itu ke sana arahnya. Sehingga kata orang Serang nih, kalau kamu melangkah harus bisa sepak ngedupak ngejejak. Artinya sekali kita angkat kaki itu bisa nendang berbagai penjuru. Makanya sepak ngedupak ngejejak. Kenapa? Karena simbol kita sebagai masyarakat maritim dulu ada pepatah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau hanya terlampaui itu hanya dai yang sekarang dilakukan oleh pemerintah baik daerah sampai pusat, hanya dai. Tapi kalau sekali mendayung 2-3 pulau
sekali melangkah 2-3 wanita tergauli, maka kita akan ketahuan semuanya. Bukan saya yang ngomong. Akan ketahuan gitu bagaimana kita pola pengembangkan unsur-unsur segala macamnya lebih detail. Nah, inilah yang kita harus kembalikan, bahwa masa lalu itu bisa dijadikan sebagai potensi yang untuk dikembangkan. Karena pengembangan masa lalu itu ada pengetahuan yang sudah kita lupakan. Setuju. Nah, Pak, kalau saya mau nanya, Pak, berarti sejarah dari rempah itu sudah dari tapi saya pengen tahu rempah ini pada masa ditimbusnya habisnya itu gimana tuh? Sejarah akhirnya. Rempah itu mulai terputus sejak beberapa bangsa Eropa itu punya lahan perusahaan-perusahaan swastanya itu mengalihkan produk rempahnya itu bukan lagi dari Nusantara tapi Amerika Latin karena tropis sama tropisnya, sehingga sampai kopi pun yang asalnya ngambil dari Kerinci dan NTT, Gunung Renggong itu kemudian dialihkan ke Brazil, dan sampai hari ini kopi tetap seakan-akan mereka yang lebih baik gitu. Jadi kopi Karuhun itu tetap dari Kerinci, tetap dari Banten. Karena rupanya tradisi ngopi juga itu leluhur dari Banten, dari Nusantara. Setiap daerah punya. Orang Banten itu ngopi itu harus ada garam. Kenapa tuh? Ya, karena di manuskrip. Jadi di kopi itu ada kopi, ada gula merah, ada gula batu, dan ada garam. Nah, garam ini untuk netralisir zat enzim ketika kita mau mengkonsumsi apapun. Kenapa Eropa tidak ada garam? Yang tersisa hanya gula merah dan gula batu. Karena makanannya itu adalah terbuat dari keju, sudah ada rasa asin. Sudah ada kejunya. Ini yang jadi Dan di Banten dikenal kopi luwak. Itu dari Banten asalnya. Karena saya punya kamus bahasa Sunda yang dicetak tahun 1821 ada namanya kopi caruh. Kopi caruh. Di kamus bahasa Jawa di tahun yang sama itu nggak ada. Bahasa Melayu pun sama nggak ada. Adanya di kamus bahasa Sunda. Kopi caruh. Dan orang Banten dikenal dengan istilah kopi alas. Ngopinya orang Banten itu beda dengan ngopinya orang se-Nusantara. Orang Banten satu gelas kopi itu bisa memakan waktu 4-5 jam. Banyak ngobrolnya. Banyak ngobrol satu gelas. Beda dengan orang-orang yang lain di daerah-daerah lain. Satu gelas itu paling lama 10-15 menit. Kebalik modal ke warung. Artinya secara histori orang Banten dulu ngopi itu santai karena bukan sebagai buruh tapi sebagai penikmat. Beda dengan daerah Rembang, daerah Jawa karena sebagai Jawa Tengah, Jawa Timur penghasil kopi itu kan sebagai buruhnya, sehingga dia terburu-buru minum kopi gitu. Bukan penikmat. Banten itu penikmat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih loh Iya. Pak atas informasinya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat.